Kurang dari 1 minggu setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia untuk mengutarakan keinginan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi itu. Nah, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif yang Indonesia selama ini terapkan. Nah, itu bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum. Nah, lalu apa sih BRICS itu? Siapa saja anggotanya dan tujuannya seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama ulasannya sebagai berikut. Sejarah dan tujuan BRICS. BRICS singkatan dari 5 negara berkembang yang berpengaruh, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, atau S-nya itu South Africa ya. Nah, pada hakikatnya BRICS ini bertujuan memperkuat suara negara-negara berkembang di hadapan dominasi negara maju atau elit global nih ya, negara barat dan Amerika Serikat. Pada 2001, ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill menggunakan singkatan BRICS atau Brazil, Rusia, India, dan China dalam laporan yang memprediksi 4 negara itu bakal menjadi kekuatan ekonomi utama pada tahun 2050 nanti. Nah, Brazil, Rusia, India, dan China kemudian mengadakan KTT pertama mereka di Yekaterinburg, Rusia pada tahun 2009. Afrika Selatan bergabung dengan BRICS pada tahun 2010 dan mulai berpartisipasi secara penuh dalam KTT pada tahun 2011 sehingga namanya berubah menjadi BRICS atau ada S-nya, South Africa. BBC News melaporkan pada tahun 2013 bahwa ekonom O'Neill, penemu istilah BRICS ini, tidak menyetujui bergabungnya Afrika Selatan dari segi kemampuan ekonomi. Meskipun begitu, keberadaan Afrika Selatan menjadi representasi dari wilayah Afrika itu sendiri, makanya saat itu diterima ya. Walaupun pertemuan awal BRICS pada awalnya lebih menyoroti ke kesempatan investasi, BRICS kemudian berubah menjadi blok geopolitik dan tujuannya memperkuat suara negara-negara berkembang nih. Kelompok ekonomi itu memandang keputusan-keputusan penting di dunia seringkali didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara barat lainnya ya. BRICS ingin mengubah sistem yang ada selama ini seperti yang tampak melalui gerakan dedolarisasi, yakni menciptakan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan mengurangi dominasi US dollar yang selama ini menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan investasi dunia. Negara-negara BRICS ingin meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, termasuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan duit dolar. Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS? Dalam keterangan resminya nih, Menteri Luar Negeri Indonesia menyebut Indonesia melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia. Menlu Sugiono menambahkan Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS. Di sisi lain, Sugiono menekankan Indonesia tetap akan melanjutkan keterlibatan di forum-forum lain dan melanjutkan diskusi dengan negara-negara maju lainnya. Jadi Indonesia ini ingin enaknya ikut sana ikut sini gitu ya. Negara-negara anggota BRICS. BRICS yang mulanya hanya beranggotakan 5 negara aja, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini telah bertambah. Berdasarkan KTT BRICS 2023 di Johannesburg, sejumlah negara baru yang bergabung dalam BRICS Plus
Antara lain adalah Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Hubungan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diakui secara umum, yang telah disetujui oleh negara-negara anggota dalam KTT tahun 2011, yaitu keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, sifat non-blok, dan netralitas yang berhubungan dengan pihak ketiga. Apa perbedaan negara anggota dan mitra BRICS? Di samping anggota tetap, BRICS juga punya mitra yang terdiri dari 13 negara. Demikian dilansir dari Malaysia Focus. Negara-negara mitra tersebut terdiri dari Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Lalu perbedaan negara anggota dan negara mitra BRICS itu apa? Nah, perbedaan antara negara anggota dan negara mitra BRICS sejatinya terletak pada keterlibatan dan pengambilan keputusan nih. Negara anggota punya pengaruh besar terhadap hal yang menyangkut pengambilan keputusan BRICS. Mereka juga punya kewenangan besar dalam menentukan strategi politik, ekonomi, dan strategi perdagangan yang akan diambil oleh BRICS ini. Selain itu, negara anggota BRICS juga memiliki posisi tawar yang besar untuk membentuk aliansi dengan negara-negara maju. Berbeda dengan negara mitra, mereka tidak akan punya pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan. Jadi nggak boleh ambil keputusan, nggak boleh, ya ngikut aja lah gitu pokoknya kalau mitra. BRICS ingin melawan dominasi mata uang dolar. Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan devisa atau CADEV yang paling banyak dipegang oleh bank sentral di dunia saat ini. International Money Fund atau IMF menunjukkan porsi dalam AS ini sebesar atau dolar AS ini sebesar 58,4% sebagai cadangan devisa global. Selama ini mata uang dolar sangat menguntungkan bagi Amerika dan negara-negara maju lainnya. Dolar AS merupakan mata uang yang paling banyak digunakan untuk melakukan perdagangan internasional dan keuangan transaksi. Di luar negeri, pasar valuta asing tempat mata uang diperdagangkan nih, dolar AS juga terlibat dalam hampir 90% dari seluruh transaksi di dunia. Dolar AS adalah mata uang pilihan bagi investor selama krisis ekonomi besar, sebagai mata uang yang disebut sebagai safe haven. Apalagi ketika pandemi COVID terjadi juga, ini investor ini nyari dolar semua. Meskipun selama ini belum bisa melawan dolar ya, BRICS memiliki potensi untuk menantang beberapa mata uang kuat global lainnya di masa depan, seperti euro, pound sterling, dan lain-lain. Nah, itulah tadi ulasan soal BRICS ya. Gimana buat kalian? Apakah kebijakan Presiden baru Prabowo untuk gabung BRICS adalah hal yang bagus menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys.